Salam kimia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tata nama senyawa. Tata nama senyawa diatur oleh UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. UPAC membuat aturan penamaan senyawa. Tujuannya adalah agar mempermudah dalam penamaan dan mempelajari senyawa serta mencegah kesimpangsiuran dalam memberi nama senyawa kimia. Tata nama senyawa dipelajari dalam dua kategori. Yang pertama, tata nama senyawa anorganik, dan yang kedua adalah tata nama senyawa organik. Kita mulai dengan tata nama senyawa anorganik, yaitu tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner dari dua non-logam umumnya adalah senyawa molekul. Rumus senyawa, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Dimulai dari boron, silikon, karbon, antimon, astatin, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodin, bromin, klorin, oksigen, dan fluor. Contohnya, hidrogen dengan oksigen ditulis H2O, bukan OH2, karena H terletak lebih di depan dibandingkan dengan oksigen. Begitu juga dengan nitrogen dan hidrogen ditulis NH3, bukan H3N, karena dalam deret ini N terletak di awal daripada H. Memberi nama senyawa dari rumus kimianya. Nama non-logam pertama ditambah dengan non-logam kedua ditambah akhiran ida. Contoh, HCl. H lebih di awal dibandingkan dengan Cl, maka namanya adalah hidrogen klorida. H2S. H lebih di awal dari S, maka kita beri namanya hidrogen sulfida. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Angka Yunani: 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Ingat, indeks 1 atau mono pada unsur non-logam pertama tidak dibaca atau ditulis. Contohnya, CO, karbon monoksida, bukan monokarbon monoksida. Jadi mononya dihilangkan. Kemudian CO2, karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. N2O4, N-nya 2, berarti di nitrogen. O-nya 4, bahasa Yunaninya adalah tetra, berarti tetra oksida. Bernamalah dinitrogen tetraoksida. Kita lihat contoh dan pembahasan. Tuliskan nama dari senyawa berikut. Yang pertama, PCl5. Unsur non-logam pertama adalah fosfor. Dan kita bikin karena dia satu, maka kita tulis fosfor saja. Dan Cl-nya 5. Bahasa Yunani 5 adalah penta. Cl klorida. Sehingga bernamalah senyawanya fosfor pentaklorida. Contoh kedua, CCl4. C-nya 1, berarti kita bikin karbon. Cl-nya 4, bahasa Yunani 4 adalah tetra, sehingga menjadi bernama tetraklorida. Karbon tetraklorida.
klorida. Selanjutnya P2O5. P-nya 2 berarti di, P fosfor berarti di fosfor. O-nya adalah 5 berarti penta. Oksigen, oksida. Bernamalah dia di fosfor pentaoksida. Di fosfor pentaoksida, yang pentaoksidanya juga bisa kita ganti dengan di fosfor pentoksida. Selanjutnya adalah Cl2O. Cl-nya 2 berarti diberi awalan di. Cl adalah klorin berarti diklorin. O-nya 1 berarti mono. Oksida atau monoksida. Berikutnya adalah CS2. C-nya 1, S-nya 2. C-nya adalah karbon. S2 berarti angka 2 adalah di S-nya adalah sulfida. Disulfida. Karbon disulfida. Contoh berikutnya, tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Berarti ini dari nama ke rumus. Kita lihat, unsur yang pertama adalah silikon. Berarti kita tulis Si, karena lambang silikon adalah Si. Jumlahnya 1 karena tidak ada keterangannya. Non logam keduanya adalah klorin dengan jumlah 4. Klorin memiliki lambang Cl, tetra 4. SiCl4. Berikutnya adalah dinitrogen pentaoksida. Unsur non-logam pertamanya adalah nitrogen dengan jumlah 2 karena diberi awalan di. Kemudian adalah unsur non-logam keduanya adalah oksigen dengan jumlah 5 karena informasinya adalah penta. Berumus kimialah dia N2O5. Berikutnya adalah dinitrogen monoksida. 2 unsur yaitu nitrogen, di berarti berjumlah 2, monoksida berarti O-nya berjumlah 1.